Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Solusi Obat, yaitu channel yang membahas tentang obat kimia maupun obat herbal. Kali ini kita akan membahas obat yang namanya Amostera. Sebelum kita ke pembahasan, marilah kita bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, Amostera adalah obat yang berguna untuk mengatasi berbagai jenis infeksi bakteri. Beberapa kondisi yang bisa ditangani obat ini adalah radang amandel, bronkitis, sinusitis, pneumonia, hingga infeksi saluran kemih. Amostera mengandung bahan aktif amoksisilin. Kandungan amoksisilin dalam Amostera bekerja dengan menghambat pembentukan dinding sel bakteri, sehingga dapat membunuh dan menghambat perkembangbiakan bakteri penyebab infeksi. Perlu diketahui bahwa Amostera tidak bisa digunakan untuk mengatasi infeksi virus, seperti flu. Peringatan sebelum mengonsumsi Amostera. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum menggunakan Amostera, yaitu: beritahu dokter tentang riwayat alergi yang dimiliki. Amostera tidak boleh digunakan oleh orang yang alergi terhadap amoksisilin atau obat antibiotik penisilin lainnya. Konsultasikan dengan dokter jika gejala sakit tenggorokan dan pembengkakan kelenjar getah bening tidak membaik setelah 1-2 minggu, bahkan setelah diobati. Beritahu pula ke dokter jika ada kemungkinan Anda tertular mononukleosis dari orang sekitar. Informasikan kepada dokter mengenai penggunaan Amostera jika Anda pernah atau sedang menderita penyakit ginjal, gangguan berkemih, epilepsi, penyakit liver, leukemia limfositik, asma, atau diare akibat penggunaan antibiotik. Beritahu dokter bahwa Anda sedang menggunakan Amostera jika direncanakan untuk menjalani vaksinasi atau pemeriksaan apapun. Diskusikan dengan dokter mengenai penggunaan Amostera jika sedang hamil, berencana untuk hamil, atau menyusui. Beritahu juga ke dokter apabila Anda sedang menunda kehamilan dengan pil kebon karena obat ini dapat menurunkan efektivitas pil kebon. Beritahu dokter jika Anda sedang menggunakan obat lain, termasuk suplemen dan produk herbal. Tujuannya adalah untuk menghindari interaksi obat yang tidak diinginkan. Segera ke dokter jika mengalami reaksi alergi obat atau efek samping serius setelah mengonsumsi Amostera. Dosis dan aturan pakai Amostera. Dosis Amostera akan disesuaikan oleh dokter dengan kondisi yang ditangani, serta usia dan berat badan pasien. Berikut ini adalah dosis umum penggunaan Amostera. Kondisi: sinusitis, otitis media, abses gigi, infeksi saluran kemih, infeksi ginjal, bronkitis, atau infeksi kulit. Dewasa dan anak dengan BB 40 kg, 250-500 mg, 3 kali sehari atau 750-1000 mg, 2 kali sehari. Untuk infeksi berat, dosisnya 750-1000 mg, 3 kali sehari. Anak dengan berat badan kurang dari 40 kg, dosis akan ditentukan oleh dokter berdasarkan berat badan anak. Kondisi: faringitis atau tonsilitis akibat infeksi Streptococcus. Dewasa, 500 mg, 3 kali sehari atau 750-1000 mg, 2 kali sehari. Untuk infeksi berat dosisnya sebanyak 750-1000 mg, 3 kali sehari, selama 10 hari. Anak dengan berat badan kurang dari 40 kg, dosis akan ditentukan oleh dokter berdasarkan berat badan anak. Kondisi: tukak lambung yang disebabkan bakteri H. pylori. Dewasa, 750-1000 mg, 2 kali sehari selama 7-14 hari. Obat akan dikombinasikan dengan antibiotik lain, seperti metronidazole atau clarithromycin, dan proton pump inhibitor SPIS seperti omeprazole atau lansoprazole. Kondisi: demam tifoid dan paratifoid. Dewasa, 500-2000 mg, dikonsumsi 3 kali sehari. Anak dengan berat badan kurang dari 40 kg, dosis akan ditentukan oleh dokter berdasarkan berat badan anak. Kondisi: pneumonia. Dewasa, 500-1000 mg, dikonsumsi 3 kali sehari. Anak dengan berat badan kurang dari 40 kg, dosis akan ditentukan oleh dokter berdasarkan berat badan anak. Kondisi: gonore yang diketahui sensitif terhadap amoksisilin. Dewasa, dosisnya adalah 3000 mg sebagai dosis tunggal. Obat ini akan dikombinasikan dengan probenecid. Cara mengonsumsi Amostera dengan benar.
Gunakan Amostera sesuai anjuran dokter dan petunjuk yang tertera pada kemasan obat. Jangan mengurangi atau menambah dosis tanpa seizin dokter. Berikut ini adalah cara menggunakan Amostera dengan benar. Konsumsilah Amostera sebelum atau sesudah makan. Namun, obat ini sebaiknya diminum bersama makanan untuk mencegah timbulnya sakit perut. Telan kaplet Amostera dengan bantuan air putih. Untuk mengonsumsi Amostera bentuk sirup kering, campurkan serbuk dengan air putih sesuai petunjuk penggunaan. Sebelum obat dikonsumsi, kocok botol kemasan terlebih dahulu. Gunakan alat takar yang terdapat dalam kemasan agar dosisnya tepat. Konsumsilah Amostera pada waktu yang sama setiap harinya agar efek pengobatan maksimal. Jika lupa, segera minum obat ini begitu teringat. Namun, bila jadwal konsumsi berikutnya sudah dekat, abaikan dosis yang terlewat dan jangan menggandakan dosis selanjutnya. Jangan menghentikan pengobatan tanpa persetujuan dokter meskipun Anda sudah merasa sehat. Penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan anjuran dokter dapat membuat bakteri penyebab infeksi menjadi kebal terhadap pengobatan. Simpan Amostera di tempat bersuhu ruangan dan terhindar dari sinar matahari langsung, serta jauh dari jangkauan anak-anak. Buang Amostera sirup kering yang telah dicairkan jika sudah lewat dari 7 hari. Efek samping dan bahaya Amostera. Efek samping yang mungkin terjadi setelah mengonsumsi Amostera antara lain: mual atau muntah, diare, pusing, sulit tidur, ruam. Konsultasikan dengan dokter melalui chat jika efek samping di atas terjadi dan tidak kunjung membaik. Dokter dapat memberikan saran dan pengobatan untuk mengatasi efek samping. Obat yang mengandung amoksisilin juga dapat menyebabkan reaksi alergi atau efek samping yang serius, seperti diare berat yang tidak kunjung reda, kram perut, atau diare berdarah. Urin berwarna gelap, kejang, memar atau perdarahan yang tidak biasa. Penyakit kuning. Bila hal tersebut terjadi dan diperlukan pertolongan medis secepatnya, dokter akan segera menyarankan Anda untuk ke IGD terdekat. Jadi teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.